nilai-nilai ajaran Islam dalam hal makan gitu ya, bisa. Yang mau saya jelaskan adalah cuci tangan. Kapan sih kita harus cuci tangan tuh? Gak cuma setelah atau sebelum makan, sebelum atau setelah makan ya. Tapi keluar masuk kamar mandi tuh jangan lupa cuci tangan. Meskipun kalian kayak memegang sebelah, tapi harus tetap biasakan setelah itu cuci tangan gitu. Kalau tadi cuma pegang gayung, tapi kalau bisa usahakan cuci tangan setelah itu. Terus sebelum atau setelah beraktivitas, kadang kan kita suka tanpa kita sadari misalnya kita duduk di bawah atau pegang lantai atau pegang meja atau apa yang kita kan juga tahu itu misalnya kotor gitu, itu kalau misalnya kita mau bersih atau kita untuk terhindar dari penyakit ya kita sering-sering cuci tangan. Dari binatang, tidak ada lalat, tidak ada kecoa, terus bebas juga dari kotoran atau debu. Makanya yang disarankan itu yang wadahnya tertutup. Kalau bisa juga aman dari bahaya biologis tuh ya bisa dari kotoran tubuh, dari kotoran binatang. Dan ini beda ya dari makanan besar ya. Jajanan kan biasanya kalian konsumsi di sela-sela makanan besar nih. Jadi misalnya kalian makan pagi, makan siang, makan malam. Nah yang jajan atau cemilannya itu pasti di sela-selanya itu kan. Nah, diharapkan itu tetap bergizi, jadi ada karbohidrat, ada protein. Bisa ada yang kasih contoh nggak jajanan apa yang kalian suka yang ada karbohidrat sama proteinnya? Sebelah kan ada telur. Boleh, kalau misalnya ada telur ya tetap, berarti kan sebelah itu kan tetap meskipun bentuknya kerupuk tapi dia termasuknya karbohidrat. Tapi kalau cuma bakso-baksoan sebaiknya ya ditambah telur, berarti dia ada sisipan proteinnya. Terus apa lagi yang kalian suka beli? Contoh apa? Cireng. Cireng itu ada isinya ya Bu? Isinya apa? Isi ayam. Ya berarti bagus. Itu terus sehat. Apa? Batagor. Batagor itu dia bisa campur batagor, somai itu dia tepung dengan campuran ikan. Jadi sebenarnya juga tetap ada sisipan proteinnya. Ini kan posisinya kan memang jajanan itu bukan makanan utama ya. Jangan dijadikan itu makanan utama terus kalian gak makan makanan berat. Kecenderungan misalnya di rumah makannya ikan air tawar, masaknya ikan air tawar atau masaknya ayam. Terus pas pindah ke asrama kok ada menu ikan laut atau apa, terus kalian cenderung gak suka. Kalau misalnya belum dicoba, sebaiknya dicoba dulu. Karena kan kita nggak akan tahu itu enak atau enggaknya kalau kita nggak coba kan. Mungkin tetap ada preferensi dari lidah kita karena kebiasaan di rumah sebelumnya makanannya mungkin menu-menunya menu-menu yang sudah biasa. Tiba-tiba karena masuk ke asrama menunya lebih variasi lagi. Nah itu sebaiknya kita jangan segan untuk mencoba ya. Jadi kayak tempe, tahu itu juga termasuk asupan protein juga. Terus bisa juga kalau mau mengkonsumsi aneka ragam karbohidrat. Jadi untuk makan itu tidak selalu nasi gitu ya. Bisa juga diganti kentang atau diganti roti gandum atau diganti kayak makaroni itu juga termasuk pengganti karbohidrat ya. Belakang untuk BAB itu sesuatu yang wajar. Yang nggak wajar itu kalau dia BAB itu kalau misalnya terjadi di awal-awal hari pertama, hari kedua menstruasi itu masih sesuatu yang wajar karena kontraksi di awal menstruasi itu memang lebih sakit kan. Mengganti pakaian sehari-hari sama gizi makan dengan secara gizi seimbang. Jajanan yang sehat ya, jajanan yang sehat. Ya, betul. Terima kasih. Nanti kita mau hubungi Bu Dini ya. Soal selanjutnya yang suka makan seblak, cireng dan lain-lain ya. Dengarkan pertanyaannya. Ada 3 syarat jajanan dikatakan sehat. Apa saja syaratnya? 3 disebutkan. Jema,
Emlok buat hitung 1, 2, 3. Hebat ya. 3 syarat jajanan sehat ya. Bersih, bergizi, ada proteinnya, gulanya, kurang. Gula yang betul, aman, bersih, aman, dan juga gizi seimbang. Oke, nah kita takbir terakhir untuk terakhir. Tapi ini takbirnya tadi kan Ramadan. Sekarang coba takbirnya bareng-bareng. Ya. Oke, Altayan Putri Gautara takbir. Terima kasih Ibu Rinda ya. Terima kasih kepada SMK PU Altayan Putri Gautara. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Siang-siang tenaganya masih semangat ya. Boleh cek lagi semangatnya, nanti kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, nanti teman-teman jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, saya bisa. Bisa? Oke. Pakai gayanya ya. Oke. Kita cek dulu semangatnya. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Saya bisa, Bu Nuri. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Ibu Mutia Rahmi, biasa dipanggil Ibu Muti, dan saya sekarang mengajar di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi jurusan kuliner ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada? Sudah pernah? Nah, hari ini Ibu tidak sendiri, Ibu ditemani dengan rekan Ibu, dengan Bu Nuri. Maka Bu Nuri perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nuri Oktaviani. Saya sama mengajar juga di kuliner. Rekan Bu Muti sehari-hari kita belajar mengenai makanan, minuman, kue, dan lain-lain. Ya, ini pakarnya kue ini. Ini kok pisaunya ada 2? Buat apa ya? Kok ada 2? Biasanya kalau di rumah sendok garpu. Coba, saya pengen tanya nih, satu orang ya. Coba, boleh Ibu tanya? sambil bicara makannya, terus tertib dan kriye, terus itu nggak macam. Oke, kalau di sini berarti tata caranya prasmanan ya Bu ya, atau buffet bahasa hotelnya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sih tata cara makan ya kalau di meja makan, lalu kalau di restoran, dan juga apabila kita sedang di prasmanan atau buffet. Boleh next Ibu? Nah, di sini saya mau mengenalkan kepada teman-teman ada beberapa prinsip dasar etika makan. Yang pertama adalah kebersihan. Kalau datang ke kantin mau makan, cuci tangan dulu atau enggak? Cuci tangan dulu ya. Lalu selanjutnya kesopanan. Maksud dalam kesopanan di sini berarti apa? Contohnya, tidak berbicara saat mulut penuh. Ya, lalu kunyah dengan tenang. Jadi tidak makannya tidak terburu-buru, kunyah mengecap sambil ngobrol ya, sampai air liurnya muncrat kemana-mana ya. Selanjutnya menghargai makanan. Nah ini kadang kalau kita suka lapar mata ya, apalagi kalau kita melihat ada makanan yang paling kita suka, wah kayaknya ini saya mau makan 2 porsi, hampir banyak, ternyata tidak habis, akhirnya makanannya terbuang. Berarti kita tidak menghargai makanan kalau seperti itu. Cantik-cantik, etikanya juga harus bagus. Setuju? Berarti kita setuju ya.
kita ya. Jadi tolong perhatikan materinya dengan baik. Selanjutnya Bu, boleh etika makan kalau kita kaitkan dengan adab makan. Dalam Islam itu sudah diatur sebetulnya ya. Ada yang namanya adab perhatikan saat makan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Kalau kita tidak memiliki etika, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, kalian percaya nggak etika makan itu bisa menentukan kesuksesan seorang? Percaya nggak? Yang sukses itu suka dengan apa ya, jadi harus punya etika, harus punya etika. Mau ya, mau nggak? Nah nanti kan jalan-jalan ke Santa Tiga, tebak mereknya di sana ya. Oke, untuk itu materi selanjutnya adalah tebak manner, yang dimana itu adalah etika kita di meja makan adalah standar internasional, akan sama digunakan dimanapun kalian berada, ya. Tapi nanti akan kita sesuaikan dengan ketentuan agama kita, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nuri terkait tebak manner. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Bu Putri. Masih semangat? Masih semangat yang belakang? Masih. Kelihatan nggak ya kalau di depan? Yang belakang nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa, nanti bisa maju ke depan atau ini ya apa Bu Putri nanti akan berkeliling untuk memperlihatkan apa namanya peralatan makan, ya. Nanti ini ada gambar-gambar yang harus dilihat, kemudian nanti saya jelaskan. Tapi yang belakang ini kelihatan nggak? Begitu pesantren kayak ke pesantren anak saya langsung semuanya besar. Jadi di sini ibu, ya. Ada yang bilang Umi? Ada yang bilang Umi, Ustazah, Ibu, siapa lagi ya? Sama saja ya. Sama aja. Oke, kita mulai ya. Ini fokusnya memang agak dulu, mungkinnya mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan nanti. Karena nanti juga ada alat peraga yang akan dikelilingkan oleh saya dan Ibu Muti. Oke, yang pertama ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Muti apa itu etika makan. Ya, makan di restoran, kemudian di mana lagi? Makan di rumah, makan di kantin, bagaimana cara duduk di depan meja makan. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan, siapa yang didahulukan untuk duduk? Perempuan, ladies first. Jadi perempuan yang didahulukan. Biasanya maksudnya boleh ada yang berdiri dulu terus duduk dari sebelah kiri. Ceritanya Bu Mobil ini suaminya. Suaminya. Jadi masuknya dari sebelah kiri, ini masih berdiri. Jadi nanti suaminya menarik kursinya, jangan jauh-jauh, tarikan nanti duduknya jatuh lagi ya. Tarik sedikit, istrinya masuk dari sebelah kiri, duduk, kemudian dorong sedikit sama suaminya, kemudian duduk dengan nyaman. Ya, seperti itu. Oh, so sweet. Ya. Ya. Kemudian ada di atas meja makan ini namanya napkin. Napkin itu serbet, tapi napkin ini namanya guest napkin, khusus untuk tamu, bukan untuk ngelap meja. Ya. Jadi namanya guest napkin, serbet atau kain untuk siapa? Siapa guys itu? Tamu. Ya, jadi khusus untuk tamu. Ini ceritanya Ibu Putri sekarang sudah berganti bukan suaminya, jadi waitress. Jadi waitress jadi pramusajinya. Jadi waitressnya membukakan napkin ke pangkuan siapa itu? Tamu. Ya.
ya, nih, kemudian disimpan di atas pangkuan. Boleh tidak serbetnya naik ke dada, disimpannya di sini, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kayak bayi? Nah, iya. Jadi kalau dalam perjamuan resmi tidak ada yang naik ke atas dada kecuali koboi. Ya, koboi suara di sini. Koboi. Ya, itu bukan lain lagi ya. Itu tidak resmi. Ya, itu koboi yang lain juga koboi sudah dia ya. Bagaimana bagi pala, bagi leher. Ya. Tapi kalau perjamuan resmi ya, tapi tetap di pangkuan. Kalau waiternya tidak ada dan lama, boleh dibuka sendiri, letakkan di atas pangkuan. Boleh tidak tangannya ada di atas meja? Boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Jadi tangannya disimpan di pangkuan saja, ya. Lalu next. Nah, kemudian kalau bawa tas atau bawa jaket, disimpan di mana? Di bawah, ya. Jangan di atas meja. Tapi kalau jaket ini, kalau dalam perjamuan resmi jarang ya yang bawa jaket. Tapi kalau ada misalnya perjamuannya atau kegiatannya semi resmi gitu ya, pakai jaket, ya boleh di senyamannya saja. Biasanya itu di belakang kursi, ya. Dan tasnya disimpan di bawah sebelah kiri seperti itu. Next. Nah ini saat hidangan disajikan, jangan memulai sebelum semua yang berada di meja Anda mendapat tamak bagiannya dan tunggu sampai dipersilakan oleh pengunjung. Jadi gini, kalau sudah duduk, semuanya duduk dalam peralatan makan harus digunakan tanpa mengeluarkan suara atau bunyi. Jangan sekali-kali memasukkan pisau ke mulut. Pernah nggak? Potong apa nggak ada garpu, tusuk, ke mulut langsung. Pernah nggak? Kenapa nggak boleh? Yang pertama nggak sopan. Yang kedua bukan fungsinya. Yang ketiga bahaya. Ya, itu bukan fungsinya. Jadi tidak boleh ya. Bila suatu hidangan ditawarkan, Anda ambil secukupnya dan ambillah bagian terdekat tanpa memilih-milih. Kalau ditawarin makan, misalnya, terima kasih. Ya, kalau kalian mau, kalian boleh jawab, boleh iya. Kemudian nanti pramusajinya akan menuangkan atau mengambilkan makanan tersebut. Atau kalau ngambil sendiri, tadi berhubungan dengan apa yang Bu Putri sampaikan. Kalau mengambil makanan itu hanya secukupnya, jangan sampai ada yang berlebih. Kalau berlebih diapain tadi? Tuh sayang kan, mubazir, buang-buang makanan, ya. Kalau buang makanan sisa di sini diolah tidak, Ibu? Nggak ada olahan sampah ya? Pengolahan sampah. Nah mungkin bisa jadi masukan ya. Di sini disediakan sampah organik, non-organik dan B3. Ada ya tadi? Oh belum ada ya. Itu salah satunya untuk bikin kompos. Kalau ada sisa makanan dari santrinya, itu diolah menjadi kompos. Ya. Bahkan kalau non-organik itu bisa jadi produk lain. Gitu, seperti itu mungkin maksudnya. Kalau memang sering terjadi kelebihan makanan, santrinya kalau banyak gitu ya, ada aja tapi ya yang suka nggak habis. Kalau nggak habis nanti didenda aja. Makanya jangan kelap mata, lapar mata. Wah ada steak, wah ada apa yang kalian suka? Sate. Ya, jatahnya berapa biasanya? 4. Ada yang suka ngambil lebih dari 4? Nah, coba ngaca diri. Suatu saat kalian juga yang mengambil lebih atau mengambil hak orang lain akan juga mendapat balasannya. Tidak hari itu. Jangan sampai, ya jangan sampai.
dibuang, itu namanya mubazir. Berdosa tidak? Ya, harus ke situ ya. Sayang juga sama orang lain, apalagi kalau kalian kita Palestina nggak punya makanan sedikit pun. Kalian masih ada apa ini? Sekarang mau makan apa? Buah, nanti daging, nanti kue. Banyak banget. Disyukuri ya. Oke, selanjutnya boleh kalau ini boleh. Langsung makan. Ya, jadi next lagi Bu. Next lagi. Mau ya. Nah ini ada cara memegang gelas. Peganglah gelas di tengah kaki gelas. Jadi gelas itu namanya, kalau ini untuk air putih, air dingin, air bening, ini namanya water goblet. Water goblet apa? Water goblet. Cara memegangnya itu seperti ini. Jadi jari kita ada di kaki gelas, ya. Kemudian diminum. Boleh tidak memegangnya seperti ini? Boleh tidak? Kalian kalau megang suka yang mana? Yang ini atau yang ini? Atau yang ini? Nggak pakai gelas ginian Bu. Gimana pegangnya? Nah, kalau begini, ini salah. Karena ini akan mengotori gelas dengan telapak tangan kita. Ya, jadi pegang hanya di kaki saja, di tangkai gelasnya saja. Oke, silakan dipraktekkan. Diminum karena ini air matang, silakan diminum. Pakai tangan kanan, dipegang 3 jari di atas, 2 jari kelingking dan manis di depan. Nah, lama-lama bisa kok. Oke, silakan minum. Cara minumnya, aduh ibu udah halus dari lama tadi kayaknya ya. Cara minumnya, boleh pinjam dulu sebentar. Badan kita kan tegak tapi santai, relax. Tapi bukan relax ini ya. Tegak tapi relax. Minumnya itu tidak boleh kepala yang nyamperin gelas. Ya, tidak boleh. Tapi gelasnya yang nyamperin mulut kita. Ya gitu ya, coba kita pegang. 1, 2, 3. Minum aja. Nah, tepuk tangan dong. Oke. Sampai gelas aja, etikanya udah berapa? Tadi dari masuk sampai tangan. Duduk ya seperti itu. Karena ini adalah wanita-wanita sukses, calon-calon wanita sukses. Dalam kerajaannya dulu, makanan itu gak satu kayak kita. 1 piring isinya apa aja? Nasi, apa lagi? Daging, apa lagi? Bodoy, pete, tahu pete? Ini paling jauh dari mana asalnya? Dari mana? Aceh, ada Aceh? Sukabumi paling dekat deh. Ini Aceh ini? Dari mana, Bu? Ibu dari mana, Bu? Tapi Aceh, jadi Medan plus Aceh campur-campur ya. Kalau yang itu dari mana? Dari Jakarta. Ya, ini apa namanya? 1 meja itu berarti 2 kebiasaan yang berbeda. Tapi kalau sudah ada dalam satu perjamuan, sama, gayanya sama, makannya sama, urutan makannya sama. Jangan bawa yang dari Aceh itu pakai pakainya banyak apa sedikit? Kenapa sedikit? Nah, biar gak kenyang duluan mau makan yang utama. Iya betul. Rasanya biasanya itu menyegar. Knife. Apa? Salad knife dan salad fork.
dua sejoli ya, salad knife dan salad fork gitu ya. Jadi sejoli itu untuk memotong, betul. Jadi potong pakai tangan kanan, tusuk pakai tangan kiri. Silahkan dimakan. Tusuk dulu, kemudian potong. Tusuk di depan, potongnya di punggung garpu. Ya, silahkan makan. Pakai tangan apa? Ya, kalau sesuai internasional itu pakai tangan kiri. Tetapi kalau kita yang menggunakan tangan kanan tidak masalah. Kalau ada bahan makanan yang harus dipotong, potong dulu. Setelah dipotong, tukar pisau dengan garpunya ke kanan dan ke kiri. Silakan. Dipotong, kemudian dipotong-potong dulu secukupnya untuk makan. Tusuk di depan. Ya, begitu. Potong lagi sekali lagi. Oke. Iya. Sekarang tukar garpunya, simpan ke tangan kanan, pisaunya ke tangan kiri. Nah, sama modelnya seperti tadi, seperti ini, ya. Nah, ya, silakan ditusuk kemudian dimakan. Ya, seperti itu. Jadi untuk appetizer, main course sama, salad pun sama. Bu, gimana Bu nanti kalau misalnya bahan makanannya potong halus kayak mau bikin bala-bala, tahu bala-bala? Vegetable cake, bala-bala itu ya.